Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair wa dalala 'ala al-huda ibtigha maradatillah wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin, para satid, para kiai, para hujjah, jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa i'tikaf bainal isya'in di waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya, sekaligus melanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram sampai kepada hadis yang ke-84. Semoga Allah SWT meridai apa yang kita lakukan dan mencatatnya sebagai amal baik kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin, rawahu Muslim. Wa li sab'ati min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu wa la tastaqbilul qiblata bighaitin aw baulin walakin syarriqu aw gharribu, ya. Nah, ini masih menjelaskan tema tentang adab, etika qada'ul hajah, etika ketika di toilet. Di sini hadis yang pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau meriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi. Beliau berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita an nastaqbilal qiblata, menghadap kiblat, bighaitin aw baulin, ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini dilarang. Au an nastanjiya bil yamin, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita istinja. Istinja itu apa? Mohon maaf. Nah, cebok ya kalau bahasa kitanya. Itu. Bil yamin, menggunakan tangan kanan, dilarang. Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, juga melarang kita istinja menggunakan kurang dari 3 batu, ya. Jadi nanti ada istilah istijmar. Istijmar itu istinja dengan dengan batu, ya. Nah, boleh istinja dengan batu nanti. Dan salah satu syaratnya tidak boleh kurang dari 3. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Nanti ada riwayat yang lain, ada pendapat yang lain. Au an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita istinja menggunakan raji'. Raji' di sini diartikan oleh beliau ar-rawth wal 'adharah. Rawth itu kotoran. Au 'azmin, atau menggunakan tulang. Nah, ini beberapa benda yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk istinja. Yaitu diantaranya rawth atau 'azm, kotoran atau tulang, ya. Hikmahnya apa nanti? Di sini beliau menjelaskan makna dari hadis ini adalah Rasulullah SAW sangat memperhatikan etika, adab dalam segala aspek kehidupan, bahkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya sangat privat, sangat pribadi, dan mohon maaf yang berkaitan dengan kotoran, ya. Itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis dalam Al-Arba'in Nawawi itu dikatakan at-tuhuru syatrul iman.
Kesucian itu sebagian daripada iman ya. Memang Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Makanya di sini beliau sangat konsen mengajarkan umatnya untuk pertama memperhatikan kebersihan, memperhatikan kesucian, dan yang tidak kalah penting juga at-ta'zim bi sya'airillah, yaitu memuliakan semua yang menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kiblat. Kiblat itu kan syiar ya. Maka kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Jadi yang salah satu indikator ketakwaan hati kita adalah ketika ada rasa ta'zim, ada rasa pengagungan dalam hati kita kepada semua hal yang memang dijadikan syiar oleh Allah SWT untuk agamanya, termasuk kiblat. Ya, kiblat itu syiar ya. Rasulullah SAW juga nama beliau itu syiar agama kita. Makanya nggak boleh menyebut nama Rasulullah SAW kecuali dibarengi dengan rasa ta'zim, mengagungkan, memuliakan. Jangan sampai nanti hal-hal yang dimuliakan oleh Allah SWT menjadi target lelucon kita. Karena kan memang sekarang kita diajari untuk selalu ngelucu ya. Makanya ada stand up komedi dan seterusnya ya. Ya selama lucunya itu enggak melanggar syariat ya mungkin enggak masalah ya. Tapi kadang ada sebagian orang yang menjadikan syiar-syiar agama, simbol-simbol agama jadikan target dari leluconnya, dan itu enggak lucu memang. Dan itu enggak lucu ya. Nah ini dalam hadis ini beliau menjelaskan seperti itu. Di sini ada indikasi Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar memuliakan apa yang menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh BAB, buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat, karena memang memuliakan arah kiblat. Wala yastanji bi yaminihi syianatan laha, juga beliau melarang istinja dengan tangan kanan karena memang untuk menjaga tangan kanan, karena tangan kanan punya fungsi lain, yaitu untuk makan itu ya. Sebagaimana juga beliau melarang kita makan dengan tangan kiri ya. Kul biyaminik, kata Rasulullah ya dalam hadis yang lain. Ya ghulam samillah kul mimma yalik wa kul biyaminik. Baca bismillah, makan dari yang terdekat darimu gitu ya. Jadi kalau makan barengan di nampan atau di apa ya, makan dari yang dekat kita gitu. Jangan dari yang dekat orang. Ya urusan nanti ayam sebelah sana tinggal puter aja nampannya ya. Entah paling sama dia diputer lagi gitu. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Karena ini untuk makan, ini untuk istinja. Wala yastanji bi aqalli min thalathati ahjar, juga nggak boleh istinja ketika menggunakan batu kurang dari tiga batu ya. Wala yastanji bir raji', juga nggak boleh istinja dengan raji', yaitu kotoran. Kenapa? Li'annahu adza fi nafsihi, ya karena memang dia juga kotoran, dia juga najis ya, nggak mungkin bisa mensucikan yang lainnya gitu. Wala bi'azmin, nah ini juga beliau melarang istinja dengan azam. Kenapa? Li'annahu mat'umul jin, karena tulang itu makanan saudara kita ya, makanan jin. Makanya masya Allah beliau tuh sangat memperhatikan ya karena memang saudara kita. Jangan kan manusia, jin aja diperhatikan. Jangan menggunakan tulang untuk istinja. Kenapa? Karena itu makanan jin ya, makanan saudara kita. Ntar dia mau makan repot itu ya. Seperti itu. Masya Allah, itu Rasulullah SAW ya. Itu makna global dari hadis ini. Yang kedua, fiqhul hadis, hukum fikih yang bisa disimpulkan dari hadis ini ya. Jadi Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki menyimpulkan beberapa hukum yang berkaitan dengan fikih dari dua hadis ini. Yang pertama, al-man'u min istiqbalil qiblati wa istidbariha waqta qada'il hajah fil khala'. Waqta qada'il hajah fil khala'. Jadi sini khusus di khala'. Khala' itu tempat yang terbuka, lapangan bola ya, atau kebun mungkin ya. Nggak tahu kebun itu khala' ya, mungkin termasuk khala' juga, karena kebalikan khala' itu bunyan. Bunyan itu ya tempat yang khusus dibuat untuk qada'ul hajah. Kalau di Arab sana ya padang pasir gitu ya. Nah, jadi
larangan ini, larangan menghadap atau membelakangi arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, ini khusus fil khala, di ruang yang terbuka, lapangan, padang pasir gitu ya. Amma fil bunyan fala ba'sa. Adapun kalau tempat atau toiletnya itu di bunyan, di bangunan, tempat yang khusus dibuat untuk itu, fala ba'sa, nggak apa-apa. Ya, dari sisi kebolehan nih nggak apa-apa, boleh. Walaupun nanti kalau kita lihat etika, adab ya lebih baik tidak gitu ya. Tapi seandainya bentuk bangunannya, bentuk rumahnya nggak memungkinkan posisi toilet kita itu tidak membelakangi atau menghadap kiblat, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa, ya diusahakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat gitu ya. Kalau ini kiblat berarti menghadap kiblat, sana membelakangi kiblat, berarti idealnya posisi toilet itu ke sana atau ke sana ya. Itu idealnya. Walaupun di bangunan, walaupun di bangunan khusus gitu. Ya sebenarnya walaupun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, selama dia fil bunyan, di bangunan itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi ini untuk mazidut ta'zim ya, untuk lebih mengagungkan syiar, simbol agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza madhhabu Malikin wa Syafi'i jam'an baina ahadits al-ma'ni wal jawaz. Nah, jadi yang membedakan ini adalah madhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i ya. Dua imam ini menggabungkan antara hadis yang melarang dan yang memperbolehkan. Nah, jadi beliau tafsir seperti itu. Karena memang ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Akhirnya disimpulkan oleh beliau, oh boleh itu kalau fil bunyan, kalau di ruangan ya, di bangunan, dan dilarang itu kalau di ruang terbuka. Wa indal imamaini Abi Hanifah wa Ahmad yahrumul istiqbalu fil fadha wal bunyan fi mukhtarir riwayataini anhuma akhdan bi umumi haditsin nahi. Dua imam lagi, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mutlak mengharamkan yahrum istiqbal fil fadha wal bunyan. Jadi menghadap kiblat ketika qadhal hajah ya, ketika BAB atau buang air kecil itu haram mutlak, walaupun fil bunyan. Kalau fil fadha ya jelas gitu ya, baik di ruang terbuka atau di ruangan tertutup. Jadi beliau mengambil keumuman hadis yang melarang. Ala kulli hal ada perbedaan pendapat ya. Nah, silakan mau pakai yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tasyriq wa taghribu bin nisbah liman fil Madinah. Jadi di hadis yang kedua ini riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari ya, ini sahabat Rasulullah SAW yang rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW ketika beliau di awal-awal hijrah. Nah, ada redaksi hadisnya seperti ini, wala tastaqbilul kiblata, dan janganlah kalian menghadap kiblat bighaitin aw baulin, ketika buang air besar atau buang air kecil, walakin akan tetapi syariku, menghadap timurlah, aw gharibu, atau menghadap baratlah. Apakah ini mutlak? Kata beliau tidak mutlak. Nah, jadi nggak mesti ngadep timur atau barat. Mungkin ini letak Madinah seperti itu, tapi nanti beberapa tempat yang tidak seperti itu ya silahkan mengikuti arah masing-masing ya. Kalau memang nanti kebetulan arah baratnya itu kiblat ya jangan menghadap barat gitu ya. Atau kebetulan kita di wilayah yang kiblatnya itu di arah timur ya jangan menghadap di timur gitu ya. Jadi mengikuti arah masing-masing di daerahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masyru'iyyatul istinja bil hijarah. Nah, hadis ini juga mengandung hukum kebolehan istinja dengan batu, boleh. Jadi istinja dengan batu itu boleh. Wa mithluha kullu muzil, dan sehukum dengan batu, sama dengan batu status hukumnya semua benda yang bisa menghilangkan kotoran. Mungkin sekarang tisu ya. Nah, mungkin sekarang tisu karena kan hampir sama dengan batu ya, sama-sama suci. Karena syaratnya kan harus suci. Nah, jadi kalau kita mau istinja dengan selain air, ada opsi lain, ada pilihan lain, yaitu batu. Batu itu diperbolehkan karena dia suci. Nah, kita lihat di tisu, nah, ilah ini ada, alasan ini ada. Tisu juga suci. Yang kedua, batu itu kasat, ya, keset ya, nggak halus kayak kaca gitu. Nah, tisu juga kan sama juga, kasat ya. Yang ketiga, batu itu ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang dihormati, bukan sesuatu yang terhormat, bukan kayak kertas yang ada tulisan ilmunya atau Quran atau hadis gitu ya. Dan di tisu juga ada alasan itu, maka nanti tisu bisa menggantikan batu ya.
Itu dilihat dari bendanya. Wa kamiyatu ajzaiha wa huwa thalathun aw hajarun dhu thalathi atraf inda Syafi'i wal Hanabila. Kalau mau pakai batu atau tisu itu harus 3 batu minimal. Harus 3 batu. Nah, ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi harus minimal 3 batu. Walaupun dengan 1 batu sudah bersih. Walaupun dengan 2 batu sudah terasa bersih, tapi tetap minimal itu harus 3. Nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Lebih ya silahkan gitu ya. Bahkan kalau dengan 3 batu atau 1 batu tapi punya 3 sudut ya, ada batu segitiga misalkan ya cukup 1, setiap sudutnya 1. Atau kalau pakai tisu ya boleh cukup 1 lembar misalkan ya, dilipat, diusap, dilipat lagi, diusap lagi, lipat lagi, bisa ya, lebih hemat kan, bisa. Jadi minimal harus 3 batu atau 1 batu yang punya 3 sudut. Kalau masih kurang ya tambah lagi, mau 4, 5, 6 gitu ya. Tapi nanti kalau sekiranya bersihnya di bilangan genap, itu disunahkan itar, disunahkan ganjil. Ini habis makan sate, jadi yang dikeluarin agak banyak gitu ya. Makanya agak repot disinjaknya, pakai batu lagi. Akhirnya 3 nggak bersih, bersih di bilangan ke-8, itu kan genap. Antara sunnah tambah 1, karena sunnah diganjilkan ya, biar jadi 9. Ya kalau bersihnya di 10 ya tambah 1 biar jadi 11. Intinya nanti sunnah diganjilkan kalau seandainya bersihnya pas di bilangan genap. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, ini mazhab kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa inda Malikin wa Abi Hanifah bi syartil inqa walau bi hajarin wahid. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, beliau nggak mengambil bilangan yang ada di hadis ini ya, cuma mengambil hikmahnya saja mungkin ya. Kata beliau yang penting bersih sudah, yang penting bersih. Bilangan itu ya nggak menjadi syarat, walaupun hanya dengan 1 batu bersih cukup. Seandainya dengan 1 batu bersih cukup. Jadi seakan-akan tidak mengambil bilangan dalam hadis ini. Wal itar mustahab, dan mengganjilkan itu mustahab saja, sunnah saja ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, an-nahyu 'anil istinja'i bil yamini takriman laha an masima fihi adza ya. Larangan istinja dengan tangan kanan memang ini takrim ya, memuliakan tangan kanan kita untuk menyentuh hal-hal yang sekiranya itu najis atau yang lainnya. Yang kelima, an-nahyu 'anil istinja bil 'azmi li'annahu ta'amul jin. Hikmah larangan istinja dengan tulang karena dia makanan jin ya. Masyaallah. Jadi jangankan manusia, jin aja nggak boleh kelaparan di negeri Islam tuh. Kalau di kita insya Allah di kita juga banyak tulang ya. Makanya kalau makan pecel ayam tulangnya ya jangan dimakan Pak, kira-kira itu ya. Buat jin ya. Iya buat jin. Daging dimakan, tulangnya dimakan itu. Sedekah ya buat jin. Iya. Yang keenam, an-nahyu 'anil istinja bir-rawth li'annahu najis. Jelas sudah ya. Ini ada larangan istinja menggunakan rawth. Rawth itu kotoran karena memang najis. Ini sekilas tentang rawil hadis. Selanjutnya ada biografi singkat perawi hadis ini. Yang pertama sahabat Salman Al-Farisi ya, beliau namanya Abu Abdillah. Salman Al-Farisi kunyahnya Abu Abdillah. Kadang juga dipanggil Salmanul Khair. Kadang juga dipanggil Salmanul Khair. Beliau ini yang memberi saran, masukan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit ketika menghadapi perang Khandaq atau perang Ahzab ya, ketika Madinah diserang oleh Quraisy. Beliau ini salah satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini termasuk orang yang seneng traveling, sahabat, cuma travelingnya manfaat ya. Dan beliau ini beberapa kali masuk agama. Di antaranya beliau juga pernah watanassar ya, beliau pernah menjadi Nasrani, wa qara'al kutub, dan membaca kitab-kitab sebelum Quran. Akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, masuk Islam dan sangat baik Islamnya ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, Salman minna ahlul bait. Salman minna ahlul bait. Salman itu dari kami, ahlul bait ya. Innallaha yuhibbu min ashabi arba'ah. Nah, jadi ada riwayat yang mana seperti ini. Innallaha yuhibbu min ashabi arba'ah. Allah mencintai dari sahabatku itu 4. Yang pertama Ali, Sayyidina Ali, menantu beliau juga, wa Abu Dzar, wa Salman wal Miqdad. Sahabat Salman masuk ya. Masuk
ke dalam 4 sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan 250 hadis dan wafat di tahun 36, usianya 60 tahun. Panjang umur ya, panjang umur beliau. Wafat di usia 60 tahun. Meriwayatkan 250 hadis. Masya Allah. Yang kedua, Abu Ayyub Al-Ansari. Ini rawi hadis yang kedua. Abu Ayyub Al-Ansari namanya Khalid bin Zaid Al-Ansari. Khalid bin Zaid Al-Ansari. Karena Abu Ayyub ini kan kunyahnya aja ya. Namanya Khalid, bapaknya Zaid. Syahidah Badron wal Aqabah. Beliau hadir di perang Badar. Masya Allah, Ashabul Badar ya. Dan rumah beliau menjadi tempat singgah transit tinggal Rasulullah SAW ketika awal hijrah. Karena memang ontaknya Rasulullah SAW duduknya di depan rumah beliau ya. Ya sudah. Karena kan semua sahabat pengen menyambut Rasulullah SAW. Semua ya, pengen rumahnya yang ditempati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini orangnya kan Masya Allah selalu menjaga perasaan orang ya. Kalau kita mungkin udah mana rumah di kota kita di situ deh. Enggak beliau ya. Akhirnya kata beliau sudah biarin aja onta yang nentuin nih. Akhirnya serahin ke onta. Biarin onta yang milih mau tinggal di mana ya. Kalau mereka marah ya marahin aja mau ontanya itu. Akhirnya ternyata ontanya terus menelusuri jalan-jalan di Madinah sampai akhirnya duduk di tanah kosong dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari ya. Tanah kosong itu sekarang jadi Masjid Nabawi ya. Sekarang jadi Masjid Nabawi. Punya 2 anak yatim, akhirnya dibeli dengan uang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya mau dihibahkan, Rasul nggak mau, bal bilbe katanya, tapi dibeli katanya. Nah, rumah terdekat dari situ rumah Abu Ayyub Al-Ansari ya sudah tinggal di situ. Beliau meriwayatkan 150 hadis ya. Beliau ini wafat di Rum ya. Mata bi ardi Rum ghazian ya. Wafat di daerah kekuasaan Romawi. Ghazian. Menjadi pasukan perang. Insyaallah ya. Udah sepuh ketika itu. Usia beliau 52 wadufina ila asli hisnil bil Konstantiniyah, dimakamkan gak jauh dari benteng Konstantinopel karena memang beliau wafat dalam ekspedisi itu ya, dalam ekspedisi membebaskan Konstantinopel. Dan kalau nggak salah makam beliau juga yang memotivasi Panglima Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel ketika itu ya. Hampir putus asa, akhirnya sama gurunya dibawa ziarah ke makam siapa, Abu Ayyub Al-Ansari. Kata gurunya, ini beliau itu waktu datang ke sini dari Madinah bukan muda lagi, udah nggak muda kayak ente katanya. Kalau nggak salah Muhammad Fatih kan menaklukkan Konstantinopel itu usianya 21 tahun ya. 21 tahun kalau nggak salah. Kalau kita masih main Mobile Legend lah, gitu kan. Beliau sudah memimpin pasukan membebaskan Konstantinopel. Sekarang Turki ya. Dibawa ziarah ke makam beliau. Ini kata gurunya itu, Abu Ayyub Al-Ansari dari Madinah jauh-jauh ke sini ya untuk jihad fisabilillah, dan beliau sudah nggak muda lagi, sudah nggak sehat lagi, tapi semangatnya luar biasa. Akhirnya termotivasi lagi ya. Alhamdulillah atas izin Allah bisa. Nah, ini biografi singkat 2 perawi hadis, yaitu sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Farisi ini nisbat ke Faris ya. Faris itu Furs, bukan Faris Perancis tapi Iran, Persia ya, Persia sekarang Iran. Baik, ini 2 hadis pertama. Silakan sebelum kita lanjut. Ada yang tanya? Ya. Kalau dilarang itu artinya dalam hadis kan dilarang orang yang menghadap kiblat membelakangi kiblat. Jadi bilang rumah saya ke sana nih madamnya. Kalau kita laksanakan kita dosa kan? Dalam rumah, Pak Haji? Iya. Iya. Dulu kita nggak tahu. Di rumah lagi kita belum ada. Larangan ini kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan kebetulan kita mazhabnya itu ya. Jadi larangan ini haram. Larangan ini hukumnya haram. Dan tadi kita bilang keharaman ini jika menghadap atau membelakanginya itu fil khala, fil fadha, di ruang terbuka. Tapi kalau fil bunyan, di ruangan, di bangunan, di tempat yang memang khusus, itu nggak apa-apa. Fala ba'sa, nggak apa-apa katanya.
kalau kita ikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kecuali kalau kita ikut kalau kita ikut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kedua imam ini mengharamkan menghadap kiblat walaupun di bangunan, walaupun fil bunyan. Enggak apa-apa Pak, sudah. Mazhab kita Syafi'i sudah, ya. Aman, ya. Kecuali kalau mau ikut Abu Hanifah rubah saya. Kalau fil bunyan aman insyaallah ya. Karena kita Syafi'i nggak usah dirubah berarti. Kalau fil bunyan nggak apa-apa ya, fil bunyan nggak apa-apa. Min haitsul jawaz boleh, tapi kalau misalkan kita mau mazid ta'zim, mau lebih memuliakan ya silakan saja. Ya, silakan, tapi yang penting nggak merepotkan ya, yang penting tidak merepotkan. Dalam arti itu buat kita sendiri, nggak usah nanti kalau namu ke rumah orang, loh kok ente ngadep kiblat rubah, jangan. Orang belum lunas rumahnya kudu ngerubah toilet, repot ya. Ya, wallahu a'lam seperti itu. Inilah enaknya ada perbedaan pendapat ya. Enaknya ada perbedaan pendapat. Silakan. Ada lagi? Tapi kalau disarankan untuk developer umpamanya, boleh ya. Kalau dari awal monggo silahkan. Masjid baru mau bikin, musola baru mau bikin, bilang tuh tolong nanti toiletnya jangan menghadap atau membelakangi kiblat gitu ya. Atau misalkan masalah kiblat juga sekarang suka rame, lurus atau miring, serong maksudnya kanan atau kiri. Ya sudah, kalau emang masjidnya sudah ada, pakai aja yang sudah ada mihrabnya. Kecuali kalau kita bikin baru ya, kita bikin musola baru atau masjid baru, yang monggo diukur ulang gitu ya, diukur ulang. Tapi kalau yang sudah ada, kita pakai yang ada aja, pakai yang ada saja ya. Ya silakan. Saya punya keponakan ini Kidal. Ya. Susah sekali pakai tangan kanan. Ya. Biasanya ya tangan kiri. Aji. Tangan kiri itu gimana? Tidak namanya. Kidal ya. Boleh apa enggak? Iya, jadi agama kita ini memang enggak saklek ya, fleksibel sekali. Makanya ada kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu menghalalkan yang haram, mahdzurat itu yang haram. Nah, sekarang misalkan makan tangan kiri itu kan dilarang ya, harus tangan kanan. Tapi ini kidal. Ya tinggal kita lihat saja. Ini sudah sampai level darurat atau tidak? Ya sudah sampai level darurat atau tidak. Sekiranya tangan kirinya kita ikat seminggu, ya tangan kanannya terlepas, dia bisa nggak makan pakai itu? Ternyata seminggu juga nggak bisa makan, sudah darurat, pada mati lepas aja sudah. Kasihan gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan dilatih diikat sehari, ya lama-kelamaan lapar ya, dia bisa juga dengan tangan kanan. Nah, jadi intinya sudah sampai level darurat atau belum? Gitu ya. Kalau sudah sampai level darurat, ya monggo silahkan. Jangan pakai tangan kiri, kita makan yang haram saja boleh kok ya. Mohon maaf, makan daging babi misalkan atau daging anjing atau minum khamr, keselak gitu, nggak ada air kecuali khamr, ya sudah minum nggak apa-apa, secukupnya ya. Atau di perjalanan lapar makan daging yang diharamkan nggak apa-apa, karena darurat ya, karena darurat. Apalagi cuma makan pakai tangan kiri. Cuma catatannya darurat dulu ya, darurat dulu seperti itu. Jadi enak agama kita ini, fleksibel. Silakan, ada lagi? Ya monggo. Ya, pakai daun, istinja pakai daun ya. Coba kita lihat daun memenuhi syarat apa enggak. Pertama, yang digunakan untuk istinja itu harus kasat. Kasat itu ya keset ya, nggak kayak kaca. Kalau kaca kan dia walaupun keras tapi amblas. Amblas itu licin. Daun itu licin apa enggak? Mungkin sebagian daun licin, sebagian enggak ya. Apa daun yang enggak licin apa? Daun bambu ya. Daun apa Pak Ji? Daun fulus ya. Atau daun bambu ya. Daun bambu kan kasat tuh, cuma habisnya perih gitu ya. Allah. Pokoknya apapun boleh, yang penting itu tadi, pertama suci, kedua kasat, dan yang ketiga bukan sesuatu yang dimuliakan. Misalkan roti ya, kan ada juga roti yang kasar, itu jangan, kan muhtaram ya, maka makanan. Itu aja syaratnya 3 tuh. Kalau pakai daun ya silakan, tapi cari yang sekiranya kasat ya.
Karena kaset itu untuk ikla itu mencabut ya, jadi biar nggak berantakan ke sekitarnya, Kalau tisu kan memenuhi syarat ya, tisu. Maka nanti insya Allah ada di sini bab khusus tentang istinja dengan batu, ada syarat-syaratnya. Pertama misalkan kotorannya nggak boleh keluar dari areanya. Kalau BAB itu areanya yang berkerut. Nah, kalau sudah lewat situ nggak boleh pakai batu atau pakai tisu, harus pakai air ya. Ya misalkan lagi mules gitu ya, nah, itu kan biasanya melewati area tuh. Itu harus pakai air. Nanti insya Allah pas babnya ada, kita bahas lebih detail. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Atau kita lanjut ya? Baik. Hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man atal gha'ita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Nah, ini dari ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal gha'ita, siapa orang yang hendak gha'it itu yang buang air besar ya, siapa orang mau qada'ul hajah, mau buang air besar, falyastatir, maka hendaklah dia menutup di diri, jangan di tempat umum, jangan terlihat oleh orang. Makanya di sini makna ijmalinya, makna global dari hadis ini, kata beliau, syari kita ini, maksudnya Allah dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk berkarakter malu ya, harus punya malu, al-haya'u minal iman. Nah, jadi rasa malu itu ya indikasi dari kesempurnaan iman ya. Malu korupsi ya, malu bohongin orang ya, malu nipu orang gitu, malu ya, seperti itulah. Wasatul aurat, juga memerintahkan untuk satrul aurat ya, untuk menutup aurat. Nah, makanya di sini kata beliau, wujubul istitar inda qada'il hajah, jadi wajib menutup diri ketika hendak qada'ul hajah ya, harus menghindar dari kerumunan ya, jangan. Makanya di hadis yang sudah lewat, Rasulullah SAW melarang kita buang air besar di bawah pohon yang berbuah, di jalan yang masih dipakai dan seterusnya ya, di air yang tergenang dan seterusnya. Ini subhanallah Rasulullah ini. Jadi hadis-hadis seperti ini Pak, hadis-hadis seperti ini sebagai counter yang sangat kuat kepada mereka yang mengatakan bahwa agama itu nggak ada urusannya dengan dunia, atau biasa mereka mengatakan agama itu nggak ada urusannya dengan negara misalkan ya. Ya pokoknya agama udah di masjid aja, agama itu di masjid aja sudah, nggak usah keluar dari masjid, nggak usah masuk pasar ya, nggak usah masuk pemerintahan, nggak usah masuk pendidikan ya, kita kenal dengan paham sekuler gitu ya. Udah agama di masjid aja, nggak usah keluar dari masjid. Umat Islam itu udah yang penting sholat, ngaji, nggak usah ngurusin ekonomi, nggak usah ngurusin pendidikan dan seterusnya, nggak usah ngurusin politik dan seterusnya ya. Itu terjawab dengan hadis ini, hadis-hadis semisal ini. Logis enggak? Rasulullah SAW ngajarin cara, bahasa kasarnya cebok Pak, istinja ya bahasa halusnya. Rasulullah SAW ngajarin umatnya cebok, tapi enggak ngajarin cara berekonomi. Logis enggak? Enggak ngajarin cara pendidikan, enggak ngajarin cara politik, walaupun memang dakwah beliau bukan motifnya politik, tapi kan masa beliau nggak tahu umatnya bakal ngadepin politik? Kan Rasulullah bukan orang bodoh Pak, nggak kayak kita. Dan itu hikmahnya kenapa beliau nggak disempurnakan dengan nabi lainnya, karena emang ajarannya kan sampai hari kiamat ya, ajarannya sampai hari kiamat, dan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat pasti ada dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau menggali atau tidak. Nah, cuma kita ingin mengisyaratkan ya bahwa ya Rasulullah itu sudah mengajarkan semuanya, karena sangat gak logis kalau Rasulullah itu mengajarkan cara istinja, cara makan, cara tidur itu yang ngadep kanan gitu ya, miring kanan, ngadep kiblat dan seterusnya. Masa urusan politik gak diajari, misalkan urusan ekonomi gak diajarin, urusan pendidikan gak diajarin, kan gak masuk akal seperti itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang udah agama mah di masjid aja, ya enggak juga gitu ya. Orang toilet aja diurusin sama Rasulullah, maksudnya toilet aja diarahkan dia, diberi petunjuk, apalagi hal-hal yang lainnya seperti itu. Baik,
kita lanjut ya. Wa anha radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaid qala ghufranaka. Jadi masih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari ghaid, keluar dari tempat buang air besar, jadi sudah keluar ya Pak, karena memang di tempat itu kan nggak boleh ada zikir lisan, maksudnya kalau hati ya silahkan. Kalau sudah keluar minal ghaid qala ghufranaka, beliau membaca doa ghufranaka. Sama doa masuk toilet juga bukan di dalam tapi sebelum masuk ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi baca sebelum masuk di luar ya, baru masuk kaki kiri. Begitu selesai keluar kaki kanan ya, baca ghufranaka. Itu kebalikan dari keluar dan masuknya kita ke masjid ya. Kalau masjid masuk tangan kanan, keluar masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. 23 tahun sedetail itu ya Pak, luar biasa. Rasulullah itu cuma 23 tahun. Iya, beliau hanya 23 tahun jadi nabi, jadi rasul, tapi sedetail itu. Kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Pakai baju atau celana mulai dari sebelah kanan ya, kalau pakai, kalau buka dari sebelah kiri. Maksudnya apa coba? Gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sangat privasi, yang sangat pribadi dan ringan diajarkan Rasulullah SAW, lagi yang menyangkut umat banyak nanti. Gitu ya. Luar biasa. Dan itu hanya 23 tahun. Ya, cukup hanya 23 tahun. Mungkin kalau Rasulullah itu kayak Nabi Nuh ya Pak. Nabi Nuh itu dakwanya saja 950 tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kata Allah apa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada umatnya dan tinggal dengan mereka 1000 tahun. Alfasanah illa khamsina ama, kecuali 50 tahun. Nah, berarti 1000 dikurangi 50 berarti 950 tahun. Masya Allah. Kita kebayang itu kalau seandainya Rasulullah SAW dakwahnya 950 tahun ya. Seperti apa ya? Hanya 23 tahun saja sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu Allah yang bilang. Allah yang bilang. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Loh, ini ada orang baru lahir kemarin bilang ini gak ada urusannya dengan Islam lah. Maksudnya apa? Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Beliau ketika keluar toilet baca doa ghufranaka. Apa maksud dari ghufranaka? Di sini kata beliau, istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tarkihi dzikrallahi waqta qada'il hajah. Masya Allah ya. Jadi istighfarnya Rasulullah ghufranaka itu artinya ya Allah aku meminta ampun kepadamu. Ghufranaka ya. Ghufranaka ya Allah aku meminta ampun kepadamu. Ini istighfar Rasulullah SAW beliau ucapkan itu karena selama dalam toilet beliau itu enggak zikir kepada Allah. Lah, kalau ini alasannya mah Pak, kita juga keluar dari masjid ghufranaka kudunya mah. Di masjidnya ngerokok, ngobrol, ngopi. Kalau alasannya ini ya Pak. Kan kata beliau di sini Rasulullah SAW beristighfar dengan ucapan ghufranaka karena selama dalam toilet beliau nggak bisa zikir kepada Allah dengan lisan. Kalau hati yang nggak usah ngomong. Rasulullah itu tidur pun hatinya nggak tidur, cuma matanya saja. Iya, kalau ini alasannya kita keluar dari mana-mana ya ghufranaka semua. Karena kita selalu lalai ya dari zikir kepada Allah SWT. Itu yang pertama kata beliau, maksud dari ucapan Rasulullah SAW ghufranaka. Yang kedua, litaubah min qasirihi fi syukri ni'matillahi allati an'ama biha alaihi. Masya Allah. Ada yang bilang, kata beliau di sini, kenapa Rasulullah SAW keluar dari toilet baca ghufranaka? Ini sama taubatnya Rasulullah SAW kepada Allah karena merasa belum bisa memenuhi syukur nikmat.
Karena Allah memberi beliau makan, thumma hadamahu, lalu kemudian bisa dicerna makanannya, thumma sahala khurujal adza, lalu kemudian dimudahkan oleh Allah untuk keluarnya, wa abqa ma yanfa'uhu, lalu kemudian terserap atau tersisa dalam tubuh kita apa yang menjadi manfaat untuk tubuh kita. Masya Allah ya. Padahal Rasulullah itu sampai wafat, Rasulullah SAW ini orang dalam yang riwayatin, orang dapur maksudnya, polisi dapur kalau sekarang istilahnya ya. Sayyidina Aisyah itu bilang Rasulullah SAW sampai wafat itu nggak pernah kenyang makan roti gandum keras, roti gandum keras ya, itu nggak pernah kenyang dari makanan semacam itu sampai wafat. Sederhana sekali Rasulullah itu. Dikit. Makanya dari riwayat dari Sayyidina Aisyah, kami ini 2 bulan nggak pernah menyalakan kompor. Jadi cuma makannya aswadan itu air dan kurma. 2 bulan full lockdown, nggak ada bansos, nggak nyampe 2 bulan. Dengan seperti itu beliau masih merasa belum bisa syukur kepada Allah. Lah kita makan pizza Pak, makan bakso, uduk, lontong sayur, masuk semua kenyang terus, nggak pernah tuh ngerasa. Masya Allah ya, Masya Allah. Alhamdulillah, untungnya Allah itu enggak muamalah dengan kita karena amalan kita. Alhamdulillahnya itu ya Pak. Jadi Allah itu bermuamalah dengan kita enggak mengandalkan, bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngandelin amal kita mah selesai ya. Berat. Nah, ini alasan beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau anggap ketika di dalam toilet nggak bisa zikir kepada Allah dengan lisan, itu dianggap satu kesalahan oleh beliau ya, walaupun bukan kesalahan itu, karena Nabi nggak mungkin berbuat salah kan, Nabi nggak mungkin berbuat salah. Jadi jangan pernah dipahami bahwa bacaan Rasulullah SAW ghufranaka bahwa beliau itu punya dosa, enggak. Dan ini kaidah umum untuk semua ayat atau hadis yang zahirnya mengisyaratkan bahwa Nabi itu berbuat dosa, enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kita berani mengucapkan Nabi ini berbuat dosa, Nabi ini berbuat dosa, enggak. Walaupun kadang ada sebagian guru yang ketika baca tafsir bahkan keluar ucapan itu, ya mungkin beliau lupa ya. Karena itu bertentangan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah kita ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Itu akidah kita. Jadi ismatuhum ismatul anbiya wa rusul kasairil malaikah, sama dengan para malaikat. Maksum itu maksudnya terjaga. Didefinisikan oleh para ulama. Jadi maksum itu hifdzullah lirrusul anil wuqufil ma'asi ma'astihalati wuqu'ihi. Jadi isma itu artinya penjagaan, tapi maksud secara syariatnya isma itu Allah menjaga para nabi dan rasul dari kemungkinan atau potensi berbuat dosa. Jadi nabi dan rasul itu potensi berbuat dosa pun nggak ada. Jangan berbuat, potensinya pun nggak ada. Jadi kalau kita membaca ayat atau hadis yang sekiranya itu mengisyaratkan oh ini Nabi berbuat dosa atau seterusnya, itu kaidahnya adalah hasanatul abrar sayyatul muqarrabin ya. Wallahu a'lam. Sudah bel. Silahkan. Ada yang nanya, kalau enggak kita tutup. Cukup. Saya mungkin sempurnakan untuk riwayat ini ya, karena di riwayat ini cuma ghufranaka saja, tapi di riwayat yang lain ada tambahan. Ini riwayatnya Imam Hakim, tapi di riwayat Imam Ibnu Majah ada tambahan alhamdulillah alladzi azhaba anil adza wa afa wa afani. Jadi doa yang biasa kita baca itu gabungan 2 riwayat, riwayatnya Imam Hakim dan juga riwayatnya Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam Hakim cuma ghufranaka saja, disempurnakan oleh riwayat Imam Ibnu Majah alhamdulillah alladzi azhaba anil adza wa afa wa afani. Karena nikmat Pak, bisa BAB itu. Orang habis jutaan tuh karena nggak bisa. Naudzubillah ya. Baik, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasti.